Pemirsa, kami melaporkan langsung dari kediaman keluarga Adi Mulya. Sang CEO ditemukan tewas secara misterius di ruang kerjanya. Area ini terpasang foto. Pemirsa, suasana di rumah mewah keluarga Adi Mulya malam ini sangat mencekam. Sang CEO ditemukan tewas dengan cara yang misterius dan seluruh... Tidak ada yang pernah menyangka bahwa wanita tua yang setiap hari membersihkan sudut rumah orang lain akan berakhir di balik jeruji besi sebagai tersangka pembunuhan paling menggemparkan tahun itu. Nenek Ranti, wajah penuh keriput, tangan gemetar, suara terlalu pelan untuk membela diri, dituduh meracuni CEO kerajaan bisnis Adi Mulya. Sidik jarinya ditemukan di gelas kopi. Media menyorotnya seperti monster. Dan istri CEO menangis seolah-olah kehilangan seluruh dunia. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah mereka tanyakan. Sejak kapan seorang nenek yang bahkan tidak berani mengangkat suara mampu menyusun rencana pembunuhan berlapis racun? Kenapa sidik jarinya begitu sempurna menempel? Mengapa air mata istri Bagas terlihat begitu indah, tapi kosong? Dan siapa sosok yang paling diuntungkan dari kematian seorang pria yang hendak menceraikan istrinya? Malam itu, ketika Ranti diborgol di depan rumah megah tempat ia mengabdi puluhan tahun, ada seseorang yang tersenyum dari balik tirai. Senyum kipis, senyum lega, senyum seorang pelaku yang tahu nenek itu akan menjadi tumbal paling sempurna. Pertanyaannya adalah, berapa lama kebenaran sanggup bersembunyi di balik air mata palsu? Tuliskan di dalam komentar. Selamat datang di Curhatan Raisya. Kali ini kita mendengarkan sebuah kisah nyata kehidupan keluarga yang sangat memilukan dan emosional. Tentang seorang nenek yang dijadikan kambing hitam oleh majikannya. Cerita ini penuh dengan emosi, air mata, pengorbanan, hikmah yang membuat kita berkaca tentang pelajaran, arti keadilan, kesabaran, dan keteguhan hati. Dengarkan narasi lengkapnya sampai habis. Subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Kediaman keluarga Adi Mulya selalu tampak seperti potret kebahagiaan dalam majalah gaya hidup. Halaman luas, lampu-lampu hangat di balik jendela kaca, dan aroma bunga yang selalu segar setiap hari. Tapi hanya mereka yang tinggal di dalam rumah itu yang tahu. Kehangatan hanyalah lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Di antara deretan pekerja rumah tangga, Nenek Ranti adalah yang paling senyap, paling tua, dan paling setia. Puluhan tahun ia mengabdikan hidupnya di rumah itu. Setiap pagi ia menyapu lantai yang mengkilap, membersihkan ruang kerja Bagas Adi Mulya, dan merapihkan foto-foto keluarga yang dipajang indah di rak kaca. Foto yang sama yang tak pernah lagi dipandang dengan kasih sayang oleh siapapun di rumah itu. Meski tubuhnya rapuh, gerakannya tetap teratur. Begitulah caranya bertahan. Diam, tekun, dan tak pernah merasa penting. Ia tidak pernah mencari perhatian, seolah tahu bahwa rumah ini tidak punya ruang untuk kelembutan seperti itu. Malam itu, angin terasa lebih berat. Lampu ruang kerja yang biasanya redup, kini bersinar terang sampai ke lorong. Para pekerja lain sudah selesai bertugas, tetapi Ranti masih memilah cucian ketika suara jeritan menghancurkan kesunyian. Jeritan itu milik Fiona, istri Bagas. Semua orang berlari dan berhenti tepat di ambang pintu ruang kerja. Di sana, tubuh Bagas tergeletak di lantai marmer, wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Di sampingnya, segelas kopi masih mengepulkan uap tipis seolah baru saja diseruput. Ranti menatap pemandangan itu dengan tubuh bergetar. Ia tahu Bagas sering lembur, tetapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Ketakutan menelusup dari ujung kaki sampai tengkuknya. Fiona menangis keras sambil memegang dada, namun tangisannya aneh, lebih riuh daripada sedih, lebih dramatis daripada tulus. Air matanya mengalir, tetapi tatapannya sesekali berkedip ke arah gelas kopi, seolah memastikan sesuatu. Ketika ambulans datang, para medis tak banyak bicara. Mereka hanya saling pandang setelah mencium aroma kopinya. Aroma yang
aneh. Polisi tiba 15 menit kemudian dan segera menutup ruangan. Hasil cek awal dari petugas lapangan menyimpulkan hal yang menggentarkan semua orang. Ada zat beracun dalam kopi ini. Semua pekerja bergemetar. Fiona menutup mulutnya tetapi sudut bibirnya terangkat sedikit sebelum ia kembali berpura-pura lemas. Dan sejak saat itu, pertanyaan mengambang di udara, menggantung seperti bayangan yang tak mau pergi. Siapa yang menyajikan kopi tersebut? Siapa yang terakhir masuk ruang kerja? Dan siapa yang akan menjadi kambing hitam dari tragedi yang bahkan belum diketahui kebenarannya? Pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab, tetapi malam itu, nasib seseorang sudah ditentukan, bahkan sebelum ia memahaminya. Esoknya suasana rumah berubah seperti gedung pengadilan. Polisi memeriksa setiap sudut, mengambil barang bukti, mewawancarai semua pekerja. Tidak ada yang dicurigai, kecuali satu orang. Ketika penyidik mengangkat plastik bening berisi gelas kopi, semua orang menahan napas. Sidik jari Ranti ada di sana, jelas dan lengkap. Petugas bertanya, "Kapan terakhir kali ibu menyentuh gelas ini?" Dengan suara bergetar, Ranti menjawab, "Saya tidak menyentuhnya semalam, Pak. Biasanya saya cuma bersihkan saat pagi hari." Tetapi siapa yang akan percaya perkataan seorang wanita tua dibanding bukti yang terlihat begitu pasti? Polisi saling pandang. Mereka sudah menemukan tersangkanya, bahkan sebelum pemeriksaan selesai. Media bergerak lebih cepat daripada akal sehat. Dalam hitungan jam, berita itu meledak. Pembantu tua meracuni CEO kaya. Dendam lama, pekerja rumah tangga jadi pembunuh mengerikan. Tetangga mulai berbicara Ranti dari balik pagar rumahnya. Beberapa pekerja rumah tangga lain mundur perlahan, tak berani menatap matanya. Anak-anak kampung menunjukkan rasa takut, seolah wanita tua itu adalah monster dari cerita hantu. Padahal Ranti tidak pernah menyakiti siapapun. Ketika polisi memborgolnya, Ranti menangis sekeras-kerasnya. Bukan karena ia takut ditahan, tetapi karena ia tidak mengerti bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat. Apa salahnya? Mengapa hidupnya yang sederhana harus berakhir seperti ini? Dalam kerumunan itu, Fiona berdiri diam. Ia memeluk tubuhnya sendiri dengan ekspresi yang dramatis. Air matanya menetes, tetapi kosong. Tidak ada getaran ketulusan yang dapat dirasakan siapapun yang memperhatikannya. Ketika polisi menuntun Ranti ke mobil tahanan, Fiona berbisik pelan cukup untuk didengar satu orang di dekatnya. Ini sudah cukup. Namun seseorang melihatnya tersenyum tipis sebelum ia menutupi wajahnya kembali. Mengapa ia terlihat lega? Mengapa ia tidak memprotes penangkapan itu? Dan mengapa gelas kopi itu hanya menyimpan sidik jari satu orang, seolah seseorang memastikan hal tersebut? Diam-diam, sebuah konspirasi sedang berjalan. Sebuah permainan yang jauh lebih besar dari seorang nenek tua yang hanya ingin bekerja dengan tenang. Pertanyaan kini semakin mencekik. Jika Ranti bukan pelakunya, siapa yang sebenarnya ingin Bagas mati? Dan siapa yang paling ingin memastikan nenek tua itu menjadi tumbalnya? Penangkapan Ranti membuat berita lokal meledak seperti api yang menyambar ilalang kering. Pembantu meracun majikan, begitu judulnya. Namun ada satu orang yang tak mudah percaya. Jovan, jurnalis muda yang baru beberapa bulan bergabung di redaksi kriminal. Ia memperhatikan sesuatu yang tak dihiraukan wartawan lain. Keheningan terlalu rapi di balik kasus ini. Ketika ia menelusuri catatan medis Bagas yang dirilis parsial oleh polisi, ia menemukan hal mencurigakan. Racun yang ditemukan bukan jenis mematikan instan. Racun itu bekerja pelan, mencicil tubuh korban hari demi hari, seperti seseorang yang menyalakan lilin untuk membakar rumah dari dalam. Hal ini menunjukkan peracunan terjadi bertahap. Pertanyaan besar pun muncul. Jika benar Ranti pembunuhnya, mengapa ia menunggu begitu lama? Mengapa racunnya tak langsung fatal? Dan bagaimana mungkin seorang wanita tua tahu dosis racun seperti ahli kimia? Jovan menggali lebih dalam. Ia menemui karyawan perusahaan, tetangga, bahkan mantan pekerja rumah tangga. Dari mulut-mulut yang awalnya tertutup rapat, muncul satu rumor yang terasa seperti api menyulut fitil. Istri Bagas, Fiona,
sedang menjalin hubungan terlarang dengan konsultan keuangan perusahaan. Rumor itu beredar lama, tapi tak pernah meledak. Fiona pandai menutupi jejak. Senyumnya manis. Air matanya selalu tersedia di ujung kelopak mata, dan ia terkenal pandai memainkan simpati. Jovan mulai melihat kemungkinan yang jauh lebih gelap daripada sekedar pembunuhan biasa. Jika Bagas mati, Fiona akan mendapatkan separuh saham Adimulya Group, uang asuransi dalam jumlah mencengangkan, serta kebebasan dari pernikahan yang sudah lama retak. Tetapi bagaimana membuktikannya? Bagaimana menyingkap kebusukan yang bersembunyi di balik wajah selembut porselin itu? Jovan tidak berhenti. Ia meminta izin memeriksa rekaman CCTV rumah Adimulya, dan setelah banyak desakan, ia diberi akses terkait jam kejadian. Sebagian besar rekaman tampak biasa. Tetapi satu klip membuat jantungnya berhenti sesaat. Dalam rekaman itu, Fiona masuk ke ruang kerja dengan langkah pelan. Ia mendekati meja. Ia menyentuh gelas Bagas. Kemudian ia memindahkan posisi gelas itu ke sisi meja lainnya. Waktu itu Ranti sedang menyapu lantai. Gelas itu, tanpa disadari, mengenai sisi sapu yang Ranti pegang. Sebuah tindakan kecil, namun mematikan. Tindakan yang memastikan sidik jari Ranti tertempel sempurna di permukaan. Siapa yang akan mengira? Apakah perempuan itu merencanakan semuanya sejak awal? Apakah racun itu telah ia masukkan secara bertahap selama berminggu-minggu? Sementara Ranti dijadikan boneka pelengkap, ketika Jovan menutup laptopnya ia hanya bisa berbisik. Jika cinta berubah menjadi racun, sejak kapan ia mulai membunuh? Pertanyaan itu membuat seluruh penyelidikan semakin gelap. Dan jawaban yang akan muncul jauh lebih mengerikan dari dugaan siapapun. Hari sidang tiba. Gedung pengadilan penuh sesak. Media mengarahkan kamera ke pintu masuk, menunggu tragedi dipertontonkan sebagai hiburan publik. Ranti dibawa masuk dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat. Tubuhnya kecil seolah menyusut karena tekanan. Ia berulang kali berbisik. "Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah." Namun tidak ada yang mendengarnya. Jaksa berdiri dengan percaya diri, memaparkan bukti satu persatu. Sidik jari di gelas, akses Hanti ke ruang kerja, dan asumsi emosional tentang dendam pekerja terhadap majikan. Narasi disusun seperti drama televisi. Sayangnya lebih banyak kebohongan daripada fakta. Lalu muncul Fiona. Ia mengenakan pakaian hitam elegan, wajahnya pucat, suaranya bergetar ketika ia menceritakan kebaikan suaminya, dan betapa ia menghormati Ranti selama ini. Air matanya jatuh tepat pada momen yang diatur, membuat ruangan merinding. Bukan karena tragedi, tetapi karena betapa sempurnanya ia memainkan peran. Tetapi semuanya berhenti ketika Jovan bangkit dari kursi saksi. Ia meminta hakim menampilkan rekaman CCTV. Ruangan meredup. Layar besar menyala. Semua orang menyaksikan. Fiona masuk ke ruangan, gelas dipindahkan, tepat saat Ranti menyapu. Lalu rekaman kedua muncul. Rekaman yang jauh lebih menghentak. Dalam rekaman itu, Fiona memasukkan botol kecil berlabel samar ke dalam laci meja Bagas. Ia melihat ke kanan, ke kiri, lalu menutup laci dengan tenang. Ruangan membeku. Keheningan menjadi lebih memekakkan daripada teriakan. Fiona berubah panik. Air matanya mendadak hilang, digantikan wajah penuh amarah. Ia menunjuk Jovan, menunjuk hakim, menunjuk semua orang. "Kalian ingin menjatuhkanku. Kalian tidak tahu apa yang dia lakukan padaku. Dia ingin menceraikanku. Dia ingin menghancurkan hidupku." Semua alasan yang dilontarkan terdengar seperti kilatan terakhir seseorang yang tertangkap basah dalam kegelapannya sendiri. Sementara itu, Nenek Ranti tak kuat menahan tangis. Bukan tangis lega, bukan tangis kemenangan, melainkan tangis pilu yang muncul dari tempat terdalam di hati manusia. Bagaimana mungkin kebaikannya selama ini dipakai untuk menutupi kejahatan orang lain? Bagaimana mungkin kesetiaan dibalas dengan fitnah mematikan? Dan bagaimana mungkin seseorang yang pernah makan di meja yang sama bisa tega menghancurkan hidup seorang wanita tua tak berdaya? Kebohongan Fiona runtuh. Tetapi luka di hati Ranti baru saja mulai. Kebenaran akhirnya muncul ke permukaan, seperti bangkai yang tak lagi bisa ditenggelamkan. Fiona resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Senyum manipulatifnya lenyap, digantikan tatapan kosong seorang wanita yang kalah oleh diri sendiri. Namun kemenangan itu, anehnya, tidak terasa seperti kemenangan bagi siapapun, terutama bagi Ranti. Ketika pintu selnya dibuka, cahaya pagi menyentuh wajahnya yang tampak lebih tua dari sebelumnya. Rambutnya memutih lebih cepat, pundaknya membungkuk. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pelukan keluarga besar. Yang ada hanya absurditas, seorang wanita yang tak pernah tahu teknologi modern dijebloskan karena bukti digital. Dan saat kebenaran akhirnya terbongkar, dunia seakan berkata, "Maaf, kami salah," lalu melanjutkan hidup. Apakah permintaan maaf itu cukup? Apakah kebebasan yang terlambat dapat menghapus trauma yang sudah terpatri dalam tulang dan kulitnya? Saat langkahnya keluar dari gedung pengadilan, pekerja rumah tangga lain berlari memeluknya sambil menangis. Namun Ranti tak menangis. Ia hanya berdiri diam, seperti batu karang yang sudah berkali-kali dihantam gelombang, tetapi kini tak lagi memiliki tenaga untuk melawan. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Kejujuran kadang kalah dari orang yang pandai menangis di depan umum." Kalimat itu menampar semua orang yang mendengar. Sederhana, tapi menikam jantung. Media berputar cepat mengalihkan sorotan. Semalam mereka menyebut Ranti pembunuh, keesokan hari mereka menyebutnya korban. Dunia digital mengunyah reputasi seseorang tanpa ampun, lalu memuntahkannya tanpa rasa bersalah. Ranti hanya bisa bertanya dalam hati, jika hidupmu bisa dihancurkan oleh satu framing, apa yang tersisa dari harga diri manusia di era kebohongan yang dibungkus air mata? Sementara itu, Fiona digelandang ketahanan khusus. Tangisannya kini bukan sandiwara, melainkan jeritan seorang wanita yang menyadari bahwa ia telah menggali liang kuburnya sendiri dengan tangan yang sama digunakan untuk memindahkan gelas beracun itu. Ia kehilangan pasangan hidup, reputasi, kekayaan dan citra diri, semua lenyap dalam sekejap. Tetapi yang paling menyakitkan baginya bukan hukuman penjara, melainkan kenyataan bahwa ia akan selalu diingat bukan sebagai istri seorang CEO, melainkan wanita yang menjebloskan orang tua tak berdosa demi menutupi perselingkuhan dan ambisi. Keadilan ditegakkan, namun mengapa rasanya dunia masih tidak seimbang? Mengapa tetap ada yang hancur meski tidak bersalah? Bab ini menutup tragedi di pengadilan, tetapi pertanyaan besarnya menggantung. Siapa sebenarnya yang paling menderita, pelaku yang dipenjara, atau korban yang kehilangan seluruh dunianya sebelum sempat dibela? Perkara ini menjadi pelajaran pahit yang menohok jantung siapa saja yang mendengarnya. Karena dunia sering mengajarkan satu hal kejam. Tidak semua kemewahan berarti kebahagiaan. Tidak semua air mata adalah kebenaran. Tidak semua sidik jari adalah bukti. Dan tidak semua orang baik terlihat kuat. Ranti akhirnya tinggal bersama keponakannya di desa kecil. Rumah sederhana, dapur sempit, halaman kecil dengan bunga-bunga yang ia rawat perlahan, seolah mencoba merawat hatinya yang hancur. Setiap malam ia duduk di beranda, menatap langit seolah bertanya kepada Tuhan. Mengapa orang yang lembut begitu mudah diinjak? Mengapa kebaikan seringkali kalah oleh kepura-puraan? Namun ada satu hal yang tidak berubah, ia tetap memaafkan, meski dunia tidak layak mendapat maaf itu. Sementara itu, Fiona menjalani hari-harinya di balik jeruji dingin. Bukan kekerasan penjara yang menyiksanya, melainkan bayangannya sendiri. Setiap malam ia melihat Bagas menatapnya dari mimpi buruk. Tatapan tanpa suara yang bertanya, "Untuk apa kamu melakukan ini?" Rasa bersalah adalah hukuman yang tidak mengenal remisi. Tidak ada pintu yang bisa membebaskannya. Kisah ini berakhir dengan kenyataan pahit. Kadang, orang yang tampil paling lemah justru dipakai sebagai perisai oleh mereka yang punya kuasa. Kadang kejahatan menyamar sebagai air mata, dan kadang kebenaran datang, terlalu terlambat, untuk sepenuhnya menyembuhkan.